Hai Venus, hai Mars. Kita akan lanjutkan bahas mengenai numerologi tarot. Numerologi tarot ini berguna banget loh untuk menganalisa apa yang menjadi karakteristik dasar kita sebagai manusia. Memang sih banyak banget metode-metode yang bisa kita pakai ya, seperti metode-metode psikologi, numerologi, juga banyak yang di luar tarot juga banyak, dan itu memang berfungsi untuk menganalisa atau secara lebih dekat tahu karakteristik dasar dari manusia ya, dan bisa menjadi masukan bagi kamu apa sih kekurangan kamu, rentan kekurangannya itu seperti apa dan kelebihannya itu seperti apa. Mengenal diri sendiri itu sangat penting agar kita bisa menganalisa, juga bisa menganalisa pasangan kita itu numerologinya berapa sih, nanti keluarga kita, orang tua kita, anak kita, atau teman-teman kita, bos kita, itu numerologinya seperti apa sih. Dengan begitu kita tahu cara menyikapinya, cara memperlakukannya, seperti itu. Dan itu sangat-sangat menyenangkan karena benar-benar akurat. Walaupun mungkin nggak 100%, karena setiap dari kita selain numerologi juga ada pengaruh lainnya seperti value hidup yang juga ada nanti perhitungan-perhitungan angkanya atau kejadian-kejadian harian itu juga ada angka-angkanya yang nanti akan saling menyesuaikan. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut bisa kontak aku ya, DM aku. Nah, kita lanjutin untuk angka nomor 4 karena kemarin aku sudah bahas nomor 1 sampai nomor 3 dan sekarang nomor 4. Bagi kalian yang perhitungan tanggal ditambah bulan ditambah tahun kelahiran itu adalah angka 4, misalnya 2002 ya, 2 tambah 0 tambah 0 tambah 2 berarti 4, atau hasilnya itu adalah 13, berarti 1 ditambah 3 itu 4, berarti kamu adalah sosok seseorang dengan numerologi nomor 4 yaitu The Empress. Oke, kelihatan nggak nih? The Empress. The Empress ini diwakilkan oleh sosok raja ya. Kalau kamu nanti hitung-hitung dan kamu ini nomor 4 atau kamu lagi hitung-hitung pasangan kamu itu nomor 4, kamu perhatikan apakah sama nih karakteristik dasarnya dengan yang akan aku sampaikan. Oke, nomor 4 di sini adalah seorang raja. Kalian sudah pasti bisa sedikit menilai kalau seorang raja itu sifatnya seperti apa sih. Ya, seorang raja ini sangat dominan, jiwa pemimpin sejati, punya fokus yang luar biasa. Kalau sudah maunya apa, harus dijalankan ya bagi orang-orang nomor 4. Dan orang-orang nomor 4 ini karena dia sifatnya juga pemimpin, bak seorang raja, dia juga pasti akan melindungi rakyatnya, melindungi orang-orang yang memang harus dia lindungi. Misalnya ketika dia berperan sebagai kepala keluarga, dia akan melindungi keluarganya mati-matian. Ketika dia menjadi seorang pimpinan di perusahaannya, dia juga akan melindungi karyawan-karyawannya seperti layaknya seorang raja yang melindungi rakyatnya. Ya, ini adalah sifat si emperor sendiri. Tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahannya apa sih? Ya mungkin suka nyuruh-nyuruh ya. Suka nyuruh-nyuruh karena memang dia adalah seseorang pemimpin. Dia duduk-duduk saja dan semua yang dia minta, dia yang menjadi tujuannya dia lakukan lewat tangannya orang lain. Dia akan banyak untuk meminta orang lain melakukannya, ya. Dan dia juga mungkin malas, dalam hal itu akan terlihat malas, tetapi sebenarnya otaknya terus berputar untuk melakukan ekspansi-ekspansi lainnya. Jadi pandai banget untuk mendelegasi. Sometimes dia juga tidak mau mendengarkan apa kata orang lain karena seorang raja merasa bahwa dirinya cukup tinggi dan tidak mau mendengarkan orang lain. Itu kelemahan-kelemahannya. Ciri-ciri lainnya jika dia adalah seorang raja atau numerologi 4, bisa aja dia orangnya cukup kalau kita lihat secara umum ya, dia itu akan suka menggunakan baju-baju warna hitam, baju-baju warna abu-abu, baju-baju polos, seperti itu ya. Beda banget sama misalnya numerologi 1 yang berupa magician. Sukanya itu colorful ya, karena kalau raja itu kan sukanya yang kelihatan berwibawa, warna-warna cuma satu warna aja yang dia suka. Dan baju-bajunya pun harusnya branded. Bajunya branded tanpa kita sadari dia sukanya barang-barang branded juga, barang-barang yang mahal-mahal. Mungkin aja dia nggak punya cukup uang untuk beli, tapi kamu pasti akan bisa lihat, nih sosok ini ya, dia bela-belain beli yang mahal,
asal nantinya dia puasa dulu, dia hemat-hemat dulu untuk yang lain, tapi tujuan yang ini nih aku harus dapet nih, aku harus beli barang tuh selalu berkualitas. Ada kan ya tipe-tipe orang yang misalnya kalau beli barang itu maunya yang murah-murah aja lah, nanti kalau rusak ya beli lagi. Nah, beda banget sama sosok di Emperor ya. Di Emperor itu maunya aku harus beli yang berkualitas. Aku harus beli baju-baju bermerek misalnya, agar ketika orang lain lihat aku nggak malu-maluin. Aku percaya diri kalau aku tuh seperti ini gitu. Itu adalah sosok The Emperor yang mungkin akan kita rasakan uh, auranya adalah aura seorang pemimpin. Gunakanlah intuisimu tetap ya sebagai seorang raja yang punya fokus, yang punya ini nih harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Sebagai seorang pemimpin sejati. Dia juga mudah marah, mudah emosian, walaupun nanti akan cepat berbalik lagi. Itu hanya karena bahwa dia memang seorang raja yang nggak mau dibantah sebenarnya, ya nggak mau dibantah, makanya emosinya juga cukup tinggi, senggol bacok banget juga ini orang ya, tapi uh, pada dasarnya dia adalah sosok seorang raja yang tetap ingin melindungi rakyat-rakyatnya. Sisi patrialistiknya ini sangat kental. Mungkin bagi dia, bagi orang-orang nomor 4 ini, sosok ayah itu berperan banget. Sosok ayah itu berperan banget dari sisi misalnya dia tuh sangat mengagumi ayahnya, ataupun justru malah sangat-sangat punya masalah dengan ayahnya. Jadi sosok patrialistik di dalam dirinya bagi orang nomor 4 ini juga cukup kental. Oke, nah gimana bagi kalian orang nomor 4? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Jika iya, kamu jadi tahu ya kekurangan kamu apa, kelebihannya kamu apa. Gunakanlah kekurangan dan kelebihan kamu itu untuk hidup yang lebih baik. Oke?